Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya, Bang Ronald Rezal. Maaf, ini videonya baru ada lagi karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang chopper area. Apa itu chopper area? Penyebutannya gimana sih? Ya, eh, intinya dia sebuah area dalam PCB yang biasanya lebar ya, besar, untuk fungsinya untuk ground. Biasanya dia dihubungkan ke ground. Sebenarnya fungsi dari chopper area ini salah satunya adalah dia agar saat pelarutan PCB hanya diusahakan sesedikit mungkin untuk bagian PCB yang di etching ya, atau yang dikeluarkan. Jadi seperti yang kalian tahu, pada proses dilarutkan ya, sehingga semakin banyak tembaga yang dilarutkan akan semakin lama proses etchingnya atau proses pelarutannya. Nah, disinilah kita menggunakan chopper area yang berfungsi untuk agar proses ini menjadi cepat dengan cara seminimal mungkin area yang akan di etching. Ini dia yang akan kita lakukan. Nah, apabila kalian lihat rangkaian yang ada di sini, contoh rangkaian yang ada di sini, kita akan membuat sebuah PCB dengan chopper area ya, dengan chopper area. Sekarang kita buat dulu outline PCB yang sesuai. Oke, tunggu, ini choppernya. Oke, tunggu, ini kita belum buat pad untuk 12 voltnya ya, untuk 12 volt. Jadi kita ambil konektor dulu untuk 12 volt ya. Kita buat dulu agar ada di PCB-nya. Karena ini bukan pad, ini hanya flag ya. Ini hanya memberitahu program bahwa semua yang terkena atau diletakkan ini akan terhubung dengan sesamanya, ground dengan ground, 5 volt dengan 5 volt. Sekarang kita update PCB dulu. Save dulu, dia minta save. Terus kita update ya. Kita update. Ini jaringan saya entah kenapa sangat lambat. Gimana jaringan IndiHome kalian? Oke, itu motor Ninja lewat ya. Ninja itu motor yang mahal ya. Saingan sama RX King ya. Sama-sama 2 tak. Oke, sekarang kita menunggu. Kita lihat. Jadi di sini ada sebuah PCB. Ini resistornya kita pakai SMD saja sebagai contoh. SMD itu begini ya, resistor yang nempel aja, bukan yang deep ya, yang lubang bukan. Kita pakai yang chopper aja, atau kita ganti aja yang ini aja, yang kita ganti pakai yang apa namanya, yang deep saja ya, yang deep, supaya besar lah. Kita pakai yang deep 0,5 ya, 0,5. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ini hapus, Jadi kita masukkan yang ini, dan yang ini. Kita save dulu. Kita save lagi. Servernya sangat buruk ya.
Jadi kita coba buat lanjut buat PCB saja, convert to PCB. Please save. Gimana mau ke save ini, jaringannya jelek. Kita skip ke jaringan yang bagus. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita sudah punya 4 buah ini ya, 4 buah resistor. Kita susun seperti ini. Nah, terus kita rotor ya. Rotor itu pembuatan jalur secara otomatis, tapi saya aktifkan dulu rotor lokalnya supaya dia nggak pakai jaringan. Sekarang kita auto rotor. Kita ini pakai milimeter saja ya, milimeter. Auto rotor kita ini ketebalan garis ya, ketebalan garis kita kasih 1, terus clearance nya kita kasih oke 0,6 atau 0,3 lah. Oke, yang lainnya biarkan saja. Apabila kita ingin jalur tertentu ingin besar, kita bisa setting di sini. Misalnya kita ingin groundnya besar, tapi di sini kita fokus ke ini saja, ke chopper area ya. Chopper area kita run dulu. Oke, sekarang sudah otomatis terbuat jalurnya. Nah, sekarang kita akan buat chopper area, yaitu area yang memenuhi area kosong yang ini, yaitu area. Dan areanya ini nantinya, oke, itu RX King mungkin ya, itu mungkin RX King ya. Jadi areanya itu nantinya akan terhubung ke ground, ke ground ya, GN ke negatif. Caranya sangat mudah. Ini kita ambil menu ini, chopper area ini, bisa kita pilih mau terhubung kemana, ke 5 volt, ke ground. Kita ambil ke ground saja ya, ke ground saja. Oke, sekarang kita bungkus nih pakai ini. Nah, karena PCB yang kita buat ini 2 layer, kita bisa buat juga, kita klik saja, terus klik, sudah keliling, tinggal kita klik kanan. Nah, kita lihat di sini chopper area sudah terbuat ya, tercipta lah sebuah chopper area. Nah, sekarang kita chopper area kita sudah tercipta. Kita bisa setting chopper area dengan misalnya jaraknya ini antar dengan jalur itu, namanya ini ya, namanya kita pilih chopper areanya ya. Kita bisa clearance-nya dengan jalur berapa, misalnya kita agak perjauh lagi, ini clearance-nya 0,8 misalnya 0,8, dia akan lebih jauh lagi. Terus dengan PCB juga bisa kita dengan PCB ya, PCB yang pinggir ini kita bisa perjauh lagi, misalnya 0,8, tapi ini terlalu jauh ya kalau menurut saya. Kalau saya sih biasanya lebih suka kecil-kecil, 0,3, biar bagus ya. Terus ini pad connection untuk untuk groundnya, ketemu dengan padnya, apakah dibuat gini atau buat langsung begini. Terus ini keep island ini artinya kita nutup semua seluruh PCB. Terus tipe choppernya bisa solid, bisa grid ya, bisa solid, bisa grid. Terus apalagi ya itu aja. Kita bisa buat top layer dan bottom layer ya. Kalau kita ini sendiri bottom layer, artinya layer bawah, kita bisa copy, Ctrl C terus Ctrl V, kita double aja. Terus yang satu ini kita kasih top layer. Jadi ada 2 layer chopper area, layer atas dan layer bawah. Sekarang kita lihat nih 3D view-nya. Oke. Oh, lihat. Oh, lihat nih. Cantik kan? Kok belum disolder nih? Mang Jaya, solder dulu dong. Ya, jadi begini jadinya ya. Jadi ini namanya chopper area. Jadi kalau dia nggak ada chopper areanya itu ya seperti ini. Ini pakai chopper area, ini nggak pakai chopper area, yang ini pakai chopper area. Jadi itulah cara pembuatan chopper area di
di isi EDA ya, isi EDA sangat mudah dan membantu untuk pembuatan PCB lebih cepat dan juga tampak lebih profesional. Oke, sekian video ini, terima kasih, semoga menambah wawasan kalian di dalam desain PCB, dalam bidang desain PCB. Dan apabila ada pertanyaan silakan komen di bawah dan saya bisa melayani pertanyaan pribadi melalui WA gratis. Silakan minta WA saya di komentar. Saya Ronald Rezal, sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah stay at home, tetap di rumah sampai ada keputusan dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.